warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Yang Wijaya Bantolo, Mas. Mana cucuku? Saya ingin berbicara dengan dia. Aduh, mohon maaf Eyang Wijaya Bantolo, Mas Ganang. Dari hari kemarin sedang diberi nikmat oleh Allah, yaitu sebuah sakit Eyang Wijaya Bantolo. Jadi beliau tidak dapat ikut kita pada malam hari ini. Jadi cucuku tidak datang bersama kalian. Iya. Baiklah, jika memang cucuku sedang dalam kondisi yang kurang baik, mungkin lebih baik saya akan datang untuk menemuinya. Karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Eyang Wijaya Bantolo, mohon maaf saya menghambat keinginan Eyang Wijaya Bantolo untuk menengok Mas Ganang Sedapo di kediamannya. Ada suatu hal yang ingin saya tanyakan, Eyang. Apa itu? Setelah kematian dari Dipa Wijaya, kita mendapatkan sebuah surat di mana surat itu dituliskan sebelum Eyang Dipa meninggalkan kita semua untuk mengarah ke suatu tempat dan menemui suatu makhluk yang bernama Kiai Latif. Dan di sana kita dijelaskan semua tentang Eyang Dipa Wijaya, dan ada salah satu benda yang diberikan kepada kami dan saya berikan kepada Mas Ganang, dan Mas Ganang kembali mengamalkan kepada saya untuk ditanyakan kepada siapapun yang mengetahui maksud dari gelang tersebut yang Wijaya Bantolo. Jadi pesan tertulis dari Dipa Wijaya berisikan agar kalian bertemu dengan Kiai Latif. Iya, Iya, benar ya. Lalu, apakah kalian sudah menemuinya? Sudah di malam kemarin, yang Apa yang beliau sampaikan dan maksudnya apa? Sampai-sampai Dipa Wijaya menuliskan pesan agar dirimu atau cucuku menemuinya. jadi Kiai Latif menyampaikan ternyata di sana itu adalah sebuah pondok pesantren yang sangat besar, di mana pondok pesantren tersebut yang membangun, yang membuat adalah Eyang Dipa Wijaya. Tunggu dulu. Apa yang kau katakan? Ternyata Eyang Dipa Wijaya membangun banyak sekali pondok pesantren, dan yang dipimpin oleh Kiai Latif itu adalah salah satunya, ya. Subhanallah. Apakah itu memang benar terjadi? Itulah yang terucap dari mulut Kiai Latif, ya. Saya sendiri tidak menyangka Dipa Wijaya telah membangun banyak pondok pesantren. Betul sekali, ya. Lalu, apa saja Kiai Latif yang diucapkan mengenai Dipa Wijaya? Ya, Eyang Dipa Wijaya ternyata sangat banyak melakukan sebuah hal kebaikan yang dimana tidak banyak makhluk tahu, bahkan santri di sana yang banyak sekali jumlahnya tidak mengetahui bahwa pondok pesantren yang ia tempati saat ini yang membangun adalah Eyang Dipa Wijaya. Subhanallah. Jujur saja, mendengar perkataanmu, saya sangat terkejut dan saya sangat tidak menyangka. Karena yang saya ketahui adalah Dipa Wijaya adalah sosok makhluk yang sangat haus dengan ilmu hitamnya atau ilmu-ilmunya. Dia sangat menggembari, dia sangat tidak puas dengan ilmu-ilmu yang dia dapatkan.
Tapi mendengar ceritamu tadi, sungguh saya tidak menyangka apakah benar yang diceritakan oleh dirimu itu memang benar terjadi. Bukti nyatanya memang ada ya. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Apa itu? Kiai Latif menitipkan barang ini. Di mana barang ini sebenarnya adalah barang pemberian dari Eyang Dipawijaya. Benda apakah itu yang dititipkan oleh Dipawijaya untuk cucuku? Gelang itu Eyang. Ini gelang ya. Kenapa Mas? Dipawijaya. Maaf Eyang, apakah saya salah menunjukkan gelang ini? Tidak, cucuku. Kalian tidak salah sama sekali. Justru saya merasa sangat berdosa karena saya telah berpikiran buruk terhadap adik saya sendiri. Bolehkah saya memegang gelang itu? Monggo. Dipawijaya, kenapa kebenaran mengenai dirimu baru saya ketahui setelah kamu tidak ada di Dipawijaya? Saya itu sangat menyayangi dirimu. Bahkan mengenai gelang ini, mengapa? Setahu saya, gelang ini kau tidak ingin terima. Dan kau hancurkan dan kau injak-injak gelang ini. Tapi ternyata gelang ini kau masih simpan. Masih tersimpan dan masih kau rawat dengan baik Dipawijaya. Banyak hal yang saya tidak ketahui mengenai dirimu Dipawijaya. Apakah masih banyak hal yang tersimpan mengenai dirimu? Apakah sungguh nistanya diriku di hadapanmu Dipawijaya, sehingga dirimu tidak mau menceritakan kebaikan dirimu di hadapanku? Apakah seburuk itu diriku di hadapanmu Dipawijaya? Apakah tidak patahnya diriku sebagai kakakmu ini Dipawijaya? Astagfirullahaladzim. Dipawijaya, maafkanlah kakakmu yang nista ini. Maafkanlah kakakmu yang selalu berpikiran buruk kepada dirimu Dipawijaya. Astagfirullahaladzim. Saya memang tidak pantas menjadi kakak yang baik untuk dirimu. Saya selalu berpikiran buruk kepada dirimu.
Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Latif ya Latif ya Latif. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dipa Wijaya. Ternyata banyak sekali yang saya tidak tahu mengenai dirimu. Dan yang saya tahu mengenai dirimu adalah hal yang buruk semua. Kenapa kau tidak mau menunjukkan itu kepada saya, Dipa Wijaya? Astagfirullah. Ya sabar ya Yang ya. Astagfirullah. Maafkanlah aku, cucuku. Iya Yang, nggak apa-apa Yang. Kami Saya merasa saya ini tidak pantas sebagai kakak dari Dipa Wijaya. Padahal yang dilakukan Dipa Wijaya itu jujur saja, saya sendiri tidak mengerti atau saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Dipa Wijaya. Iya Yang. Dan mengenai gelang ini, asal kalian tahu, gelang ini sebenarnya ada dua. Iya. Yang satu saya simpan, dan yang satunya saya berikan kepada Dipa Wijaya. Karena gelang ini saya buat dengan tangan saya sendiri, menggunakan kayu kalimasada. Tapi saya memberikan gelang ini secara langsung dan secara baik-baik, agar dia mau menyimpan pemberian saya. Tapi dia menolaknya secara mentah-mentah. Bahkan dia banting gelang ini di hadapan saya sampai talinya terputus. Lalu dia injak-injak gelang ini. Tapi sekarang saya melihat gelang ini masih utuh dan masih tersimpan dengan rapinya. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap Dipa Wijaya? Dan apa yang sebenarnya terjadi terhadap diriku ini? Sabar ya. Seburuk itukah diriku di hadapan Dipa Wijaya? Dipa Wijaya, maafkanlah kakakmu ini yang tidak tahu apa yang kau inginkan. Maafkanlah kakakmu ini yang tidak pantas untuk menjadi kakak yang baik. Sayang sekali, saya mengetahui semua kebenaran mengenai Dipa Wijaya, adik saya sendiri, setelah beliau tiada di dunia ini. Semoga saja beliau dapat tenang di sisinya. Amin. Maafkan saya, cucuku. Ya, ya. Simpanlah baik-baik benda ini dan berikanlah kembali terhadap cucu saya agar dia yang menyimpannya. Oke ya. Karena itu salah satu peninggalan dari Dipa Wijaya sendiri. Saya memang tidak pantas menjadi kakak yang baik.
Saya terlalu egois. Saya terlalu mementingkan diri saya sendiri. Padahal saya tidak tahu yang dilakukan oleh adik saya di luar sana. Maafkan saya, Eyang. Akibat pertanyaan saya mengenai gelang tersebut menjadikan Eyang Wijaya Bantoro seperti ini, merasa sedih yang luar biasa, merasa bersalah dan sebagainya. Dirimu tidak salah, cucuku. Jika dirimu tidak memberitahu apa yang kau dapatkan itu, mungkin saja saya tidak tahu apa yang telah dilakukan di Pawijaya di luar sana. Bahkan saya sampai terkejut. Di Pawijaya sudah mendirikan banyak pesantren. Iya benar yang. Baiklah, terima kasih atas pesan yang kau dapatkan. Terima kasih, kau telah menjalankan tugas kalian dengan baik. Nggih, Yang. Berkat dirimu, saya mengetahui banyak hal mengenai di Pawijaya. Mungkin saya harus mencari lagi apa saja di luar sana yang dilakukan oleh di Pawijaya yang saya tidak ketahui. Ya, baik, ya. Maafkan diriku yang telah merepotkan kalian. Tidak ya. Sama sekali tidak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya sangat tidak menduga menjadi seperti ini. Bahkan saya sendiri pun ingin ikut meneteskan air mata. Panjang mas ceritanya, nantilah sampai Allah. Jadi kita tenangin dulu sebentar, nanti kita lanjut perjalanan cari informasi tentang Joseto. Oh, Joseto. Joseto. Rombongan Rancabong ya. Astagfirullahaladzim, Mbah Sariman. Mas Re, jangan diogok-ogok silite, Mas. Bangun, Mbah. Ya Allah, Mbah. Mbah, assalamualaikum, Mbah. Gimana yuk? Banget Mas Re. Enggak sengaja, Mas. Elah. Assalamualaikum, Mbah. Astagfirullah, Mbah. Kalau mau masuk tuh ya, Mbok, lihat-lihat dulu, Mbah. Kasihan Mas Diki, Mbah. Ini kenapa, Mbah? Sakit ya, Mbah? Kepala saya benjol gak ini? Yang gaya Benjol di Bogor, Mbah. Mas J-nya yang benjol, Mbah. Tadi itu orang tua jatuh, bukannya yang ditolong ya, dibangunin. Malah pantat saya tuh digitu-gitu. Tadi tuh mau ngangkat, Mbah. Alah. Pindahin biar Mas Dikinya bisa bangun dulu gitu. Bahasa terus dicutik kayak gitu, Mas. Astagfirullahaladzim. Aduh, Mbah. Nafsu sama Mbah Sariman ini kayaknya. Belum masuk. Ini yang ngabisin makanan mana ini? Mas Kanang. Ya, Loh, udah tahu be, Mas Kanang lagi sakit, lagi istirahat dulu, pulihkan badan. Bu udah tahu. ya saya pura-pura nanya lah. Masa saya udah tahu? Masa nanya, Mbah? Masa nanya, Mbak? Saya nanya enggak? Enggak. Iya, nanya tadi. Oh ya sudah. Berarti bener ya, Mbah ya? Oh ya, gimana Mbak? Ada apa Mbak? Ini tiba-tiba masuk di jalan ini. Enggak, saya tuh cuman mau lihat kalian gitu. Saya dari lihat kejauhan kok itu kok ada yang kurang gitu. Yang satu kemana gitu. Perasaan ya Mbak? Penasaran. Makanya saya turun. Saya turun, kamunya nggak minggir. Tuh, saya nggak tahu ijik-ijik. Cik-cik. Cik apa? Cik-cik. Ah, tiba-tiba. Ijik-ijik.
Gimana? Gimana apanya Mbah? Ya keadaan kalian setelah melawan Bedol Kampala. Ya alhamdulillah, seperti Alhamdulillah, yang Mbah. Mbah lihat sekarang baik-baik saja ini. Sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan kita pun sudah menjalankan amanah atau wasiat terakhir dari Dipa Wijaya. Gimana hasilnya gimana? Ini kan wasiatnya kan dititipin sebuah kata, katanya itu suara tidak menggunakan kata-kata dengarkanlah, itu pesannya. Terus yang tertulis, temuilah Kiai Latif di hutan Klincir. Nah, kita sudah ke hutan Klincir dan mendapatkan cerita banyak lah mengenai Dipa Wijaya, dan kita dititipin sebuah benda. Apa itu? Bendanya itu Gelang. gelang. Nah, ini. Kita kan setelah dikasih dari Kiai Latif, kita tidak berani membukanya sebelum Mas Ganang yang membuka dulu. Terus sampai di rumah kita samperin ke rumah Mas Ganang membuka, dan ternyata untuk malam ini Mas Ganang perintahkan untuk dibawa kembali. Ya siapa tahu mungkin ketemu sesepuhnya atau apa. Dan tadi ketemu yang Wijaya Bantolo. Yang Wijaya Bantolo. Dan ternyata yang Wijaya Bantolo tidak menyangka bahwasanya gelang itu masih disimpan oleh Dipa Wijaya. Iya Mbah. Padahal setahu dari Wijaya Bantolo, gelang itu Dipa Wijaya tolak lah. Tadi saya nonton seperti itu Iya. lah. Dibantuin, diinjek-injek gitu Mbah dulu katanya. Ya. Pokoknya nggak mau gitu katanya. Saya memahami. Jadi Wijaya Bantolo terkejut oleh sifat aslinya Dipa Wijaya selama ini. Yang sebenarnya Dipa Wijaya pun juga menyayangi Wijaya Bantolo. Iya. Dan yang tidak menyangkanya lagi itu Dipa Wijaya itu ternyata di luar sana telah mendirikan banyak sekali pondok pesantren. Iya Salah Mbah. satunya dipimpin oleh Kiai Latif. Gitu Mbak. Itu adalah bukti nyata dari sebuah kata-kata, di mana kata-kata tersebut isinya seperti ini. Sebaik-baiknya makhluk memberi pertolongan secara diam-diam. Itu. Tidak meminta balas budi rasanya. Iya. Dipa Wijaya itu jika ingin menolong, bahkan Wijaya Bantolo yang ditolong, dia itu secara diam-diam, tidak ingin diketahui. Seperti itu. Ya, gini, Dipa Wijaya itu dan Wijaya Bantolo seperti pinang yang dibelah menjadi dua. Pinang siapa sih Mbak? Pinang siapa Mbak? Pinang kamu nggak tahu? Kupinang kau dengan bismillah. Pinang itu apa? Pinang itu semacam buah gitu. Oh, buah pinang, Ya. gabung. Apa, Apa sih? apa itu? Gabung. Yang buat minang ya? Pinang itu. Pohon pinang yang buat itu kan? ya, Panjat kayak pinang, kelapa panjat pinang. itu. Iya, iya. Yang kan pinangnya gabung. Namanya kan di sini gabung. Gabuk kak sing nyelep kau Mas. Oh. Ini kadang-kadang lucu. Orang buah pinang kok malah digebuk itu loh. Bukan digebuk. Bukan digebuk. Bukan digebuk. Namanya gabuk. Kok ada? Itu biasanya dipakai untuk nenek-nenek itu buat nginang. Oh, yang merah-merah itu Nah, ya kan sama daun sirih, sama apu. Ya entah itu apalah. Bagi pinang yang dibelah menjadi dua, yang sebelah sini buahnya seperti suci putih, yang sebelah sini seperti terlihat busuk. Akan tetapi dia itu berasal dari buah yang sama, dari pohon yang sama. Di balik terlihat busuknya buah yang sebelah, sebenarnya itu mempunyai apa? Baikan. Satu buah yang Satu manfaat. sama, ya satu manfaat gitu loh. Hmm. Akan tetapi hanya saja terbungkus
terlihatnya sudah ketutupi dengan kejelekannya nah mungkin ya. itu tadi. Ya, kalian sudah mengetahui sifat asli dari Dipa Wijaya. Bahkan jika seperti ini, saya mendadak mengidolakan Dipa Wijaya. Fans itu Ya, saya kagum, terkagum. mengagumi Dipa Wijaya setelah mengetahui hal seperti ini. Di balik kerasnya, angkuhnya Dipa Wijaya, di dalam hatinya yang begitu dalam, ternyata ada sebuah cahaya yang tidak dapat kita lihat. Iya. Jujur saja mendengarkan semua cerita mengenai Dipa Wijaya saya pun kaget walaupun kita baru mengenal paling beberapa hari ya, baru itu ketemu Iya, Mas. 2 atau 3 kali baru. Iya. Cuma sebentar. Ya, Nah, padahal yang kita ketahui bahwasannya Dipa Wijaya itu sifatnya keras, egois, dan memikirkan dirinya sendiri. ya betul sekali. Ya sudah. Mungkin emang inilah tujuan utama Dipa Wijaya. Beliau sudah tersenyum di sana. Nggih, Mbah. Amin. Amin. Kita hanya bisa mendoakan ya Mbah ya. Ya, Enggak. Mbah, saya mau tanya Mbah, apa? kan akhir-akhir ini kita didatangi beberapa rombongan dan rombongan itu dari rombongan Ranca Bonges Bonges. sama Jelintang Gendrik. Nah, rombongan itu meminta untuk berperang dengan kita Mbah. Apakah dari sahabat yang lain sudah mendapatkan informasi mengenai rombongan-rombongan itu, tujuannya apa Mbah? Kalau itu saya tidak mengetahui. Mungkin saja ini adalah sebuah pertanda. Pertanda apa Mbah? Pertanda di mana setelah kalian mengalahkan Bedor Kampala, banyak makhluk yang ingin menguji kekuatan kalian. Iya Mbah. Kalau dari alasannya sih ini Mbah, katanya nama Mas Ganang itu udah sangat terkenal di bangsanya. Nah, itu Nah terus dia merasa terusik atas perbuatan Mas Ganang Kegiatan yang dilakukan ya. yang memberantas semua kemungkaran. ya Mereka itu nggak suka Mbah. benar sekali. Ibarat sebuah kata, semakin tinggi pohon akan semakin besar pula angin yang menerpanya. Iya Mbah. Iya, Mbah. Maka dari itu, perkuatkanlah akar kalian. Apa itu akar? Pedoman. Akar adalah sebuah pedoman, pondasi, prinsip. Jika yang kalian lakukan masih di jalan Allah, lanjutkan, jangan takut. Jika akar kalian kokoh, sebesar apapun angin yang menerpa kalian, itu tidak akan bisa menumbangkan kalian. Ya, Iya Mbah. yang jelas saya tidak mengetahui dari 2 pasukan yang sedang apa tadi. Ya, berkeinginan untuk perang dengan kita. Nah itu saya tidak mengetahui. Dari sahabat yang lain pun belum ada yang tahu. Belum. Sekarang masih fokus dalam pemulihan secara Masalah. massal. Karena kemarin tahu sendiri kan. Iya, Mbah. Makanya kan kita setelah menjalankan amanah itu kita berusaha mencari tahu lah sebenarnya rombongan itu tuh maksudnya atau kegiatan yang dia lakukan itu apa itu loh, dan tujuannya itu apa. Ya bisa kalian cari tahu sendiri. Tapi tetaplah hati-hati. Iya, Mbah. Ya, Siap. Siapa? karena kalau tidak kalian cari tahu, itu juga bisa membahayakan kalian. Iya Mbah. Ya musuh sudah menyiapkan sebuah gencatan senjata, tapi kaliannya tidak siap, tidak mencari informasi.
nanti berbahaya untuk kalian. Mbah, siap Mbah. Ya sudah, cari informasi, tetaplah berhati-hati. Nggih, Mbah, nggih. Siap. Terima kasih banyak Saya Mbah. juga mau pamit dulu. Iya, Mbah. Iya, Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nabrak-nabrak Mbah. Ya mungkin kita nyari informasinya. Ya, kita cari informasi mengenai rombongan itu apa sih? Takutnya Sebesar apa kekuatan yang dia miliki maksudnya loh? takutnya tiba-tiba nanti menyerang kita kan malah bahaya nanti. Udah. Yuk, lanjut yuk.